Di bawah kibaran merah putih, prajurit Jalasena tak akan pernah gentar menjaga samudera Nusantara demi kejayaan bangsa. Dalam setiap ombak yang kami hadapi, ada tekad yang tak pernah surut untuk melindungi Nusantara. Dirgahayu Armada Republik Indonesia tahun 2024. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu kedua bulan Desember kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 bersama saya Rahma. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada 2 hadiri paparan rencana lintas laut Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantyo Condro Wibowo menghadiri paparan rencana lintas laut Satuan Tugas Maritime Task Force TNI Kontingen Garuda 28P United Nations Interim Force in Lebanon. Paparan tersebut disampaikan kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Komandan Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil, Letkol Laut Pelaut Anugrah Anurullah yang juga menjabat sebagai Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 memaparkan kesiapan misi kepada Kasal. KRI Sultan Iskandar Muda 367 dijadwalkan bertolak menuju Lebanon pada Minggu ketiga Desember 2024. Rute perjalanan kapal akan meliputi Jakarta, Batam, Kolombo, Salalah, Port Said, Beirut. Setibanya di Beirut, KRI SIM 367 akan menggantikan KRI Diponegoro 365 yang telah hampir menyelesaikan tugasnya sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian maritim di kawasan tersebut. Sambut Hari Armada Republik Indonesia, Koarmada 2 hadiri ziarah di Taman Makam Pahlawan 10 November. Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP didampingi Koarmada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan 10 November Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 yang akan diperingati pada tanggal 5 Desember nanti. Upacara ziarah ke makam pahlawan ini dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan jajaran Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3 dari Sabang sampai Merauke. Gladi bersih akhir jelang Hari Armada Republik Indonesia 2024, persiapan final bagi prajurit Jalasena tampilkan yang terbaik. Menuju puncak peringatan Hari Armada Republik Indonesia pada 5 Desember 2024 yang akan digelar di Koarmada 2, Panglima Komando Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCHRMP bersama Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo meninjau langsung gladi bersih akhir di Dermaga Madura, ujung Surabaya. Kegiatan gladi bersih ini meliputi persiapan upacara parade serta defile pasukan dan alutsista TNI Angkatan Laut yang akan menjadi pusat perhatian pada peringatan Hari Armada Republik Indonesia 2024. Selain itu, Koarmada RI dan Koarmada 2 turut menyaksikan sejumlah atraksi dan demonstrasi yang akan ditampilkan pada hari puncak, seperti drama kolosal, aksi bela diri taktis yakni tarung derajat, karate, taekwondo, serta jiu-jitsu. Tidak ketinggalan demonstrasi pembebasan sandera oleh pasukan khusus TNI Angkatan Laut terhadap sebuah kapal tanker yang dikuasai perompak, hingga atraksi free fall para penerjun payung TNI Angkatan Laut. Koarmada 2 hadiri peresmian fasilitas Satuan TNI Angkatan Laut di Surabaya. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo yang diwakili oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla menghadiri dua agenda penting yang diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Agenda pertama adalah peresmian lapangan tembak baru di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut Kodiklatal Surabaya.
Setelah agenda tersebut, Kasko Armada 2 juga menghadiri peresmian renovasi Masjid Al-Akbar yang berlokasi di Dinas Psikologi Angkatan Laut di Spesial Juanda, Sidoarjo. Brevet Kehormatan Hiu Kencana resmi tersemat di dada Pangko Armada 2. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo menerima brevet kehormatan Hiu Kencana dalam sebuah prosesi penyematan di dalam KRI Nagapasa 403 yang tengah berlayar di perairan Selat Madura. Penyematan brevet kehormatan ini dilakukan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024. Selain Pangko Armada 2, adapun 10 pejabat tinggi TNI Angkatan Laut juga dikukuhkan brevet kehormatan Hiu Kencana. Antara lain Sekjen Watannas Laksamana Madya TNI Dr. TSNB Huta Barat, Koorsahli Kasal Laksda TNI Syufenri, Irjenal Laksda TNI Hardiko. Selanjutnya para asisten Kasal yang meliputi Asintel Kasal Laksda TNI Akmal, Aslok Kasal Laksda TNI Eko Sunaryanto, Aspotmar Kasal Maijen TNI Marinir Dr. Hermanto, dan Askomlek Kasal Laksda TNI Tri Harsono, Pangko Armada 1 Laksda TNI Yosuryono, Gubernur AAL Laksda TNI Supardi, serta dan Pus Penerbal Laksda TNI Sisyani Jafar. Puncak peringatan Hari Armada Republik Indonesia 2024 digelar meriah di Koarmada 2. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada 2 Nyonya Dian Ariantyo Condro Wibowo menghadiri acara puncak peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 yang dikemas dalam upacara parade dan defile. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di Dermaga Madura, Komando Armada 2 Ujung Surabaya. Berbagai atraksi menarik memeriahkan acara, termasuk drama kolosal yang mengisahkan perjalanan sejarah Komando Armada RI. Selain itu, aksi bela diri taktis seperti tarung derajat, karate, taekwondo, dan jiu-jitsu turut memukau para hadirin. Demonstrasi pembebasan sandera oleh pasukan khusus TNI Angkatan Laut terhadap kapal tanker yang dikuasai perompak menjadi salah satu momen yang paling dinantikan. Acara juga dimeriahkan dengan atraksi free fall dan penerjun payung TNI Angkatan Laut yang memukau. Dipimpin oleh Kasal, Pangko Armada 2 ikuti apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut. Dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo mengikuti apel Komandan Satuan TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang berlangsung di Geraha Samudra Bumimoro, Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 489 personel yang terdiri dari Komandan Satuan Operasional, Komandan Satuan Pembinaan, dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Dalam AKS ini, sejumlah pokok bahasan strategis disampaikan oleh para asisten Kasal. Asisten Perencanaan, Asrena Kasal, menjelaskan kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut yang terkini, terutama terkait perencanaan, anggaran, serta reformasi birokrasi. Asisten Intelijen, Asintel Kasal, memaparkan kebijakan yang berkaitan dengan pengamanan material, informasi, personel, serta pembangunan lingkungan strategis. Selanjutnya, Asisten Operasi Asops Kasal menyampaikan kebijakan terkait operasi dan latihan, termasuk hal-hal penting di bidang tersebut. Asisten Personil Aspers Kasal turut memberikan penjelasan mengenai kebijakan di bidang pengelolaan personil dan isu-isu yang relevan. Asisten Logistik Aslok Kasal memaparkan kebijakan logistik yang mendukung keberlanjutan operasional dan pembinaan. Kemudian, Asisten Komunikasi dan Elektronika Askomlek Kasal menyampaikan perkembangan terkini di bidang komunikasi, elektronika, dan teknologi informasi. Sementara itu,
Asisten Potensi Maritim, Aspot Markasal, mengulas kebijakan terkait pemberdayaan potensi maritim dalam mendukung pertahanan negara. Panglima Komando Armada II, Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menghadiri apel siaga prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung Maspardi Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka pembekalan yang disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Dalam arahannya, Kasal menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan dalam tubuh TNI Angkatan Laut. Sebagai seorang pemimpin, haruslah pintar, bijaksana, dan menjadi sosok yang mencintai serta dicintai prajuritnya, ujar Kasal. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia, Lanal Denpasar, Bali yang berada di bawah jajaran Koarmada II menjadi tuan rumah kejuaraan nasional layar Panglima TNI Cup 2024. Ajang ini berlangsung di perairan RTH Taman Segara Kerti Damping 1 Pelabuhan Benoa Bali dari 5 hingga 8 Desember 2024. Kejuaraan ini secara resmi dibuka oleh Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo yang diwakili oleh Kasko Armada II Laksma TNI Iswarto MTR Opsla. Dalam pembukaan, sambutan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang dibacakan oleh Kasko Armada II menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah mempererat silaturahmi, meningkatkan sportivitas, serta mencari bibit unggul dalam cabang olahraga layar. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condro Wibowo mewakili Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Deni Hendrata SEMM CHRMP memimpin apel gelar pasukan Satuan Tugas Latihan Operasi Gabungan kedua tahun anggaran 2024. Kegiatan ini digelar di Dermaga Madura, Koarmada II Ujung Surabaya sebagai bagian dari peringatan Hari Armada Republik Indonesia. Apel gelar pasukan Lat-Ops Lagap 2 tahun anggaran 2024 yang merupakan bagian dari Hari Armada RI tahun 2024 ini melibatkan ratusan prajurit sebagai unsur satgas yang bertugas dengan komandan apel dijabat oleh Komandan Satuan Kapal Eksorta Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Rafael Dwinatu APST MTR Hanla. Komando Armada II menggelar kulineri festival yang meriah di Kota Tua Jembatan Merah Plaza Surabaya dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024. Acara ini diawali dengan sunset fun bike yang dipimpin langsung oleh Dankodik Latal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah selaku pateral, didampingi Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo, juga para pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya, Komandan Satuan Koarmada II, serta pejabat Forkopimda Jawa Timur. Festival ini menyajikan ragam kegiatan menarik seperti kompetisi memasak nasi goreng khas Nusantara, demo masak dari Yon Purlap Marinir, serta hiburan dari band TNI Angkatan Laut hingga Wali Band yang menjadi penutup acara. Tak hanya itu, masyarakat juga menikmati layanan konsultasi psikologi gratis, termasuk tips masuk Akademi TNI dan sekolah kedinasan. Pengunjung yang membeli kupon seharga Rp17.000 berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik, mulai dari sepeda motor hingga alat rumah tangga. Kulineri festival ini menjadi simbol kedekatan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan melalui budaya kuliner Nusantara. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Bersama Koarmada II, kita bergerak maju mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, di laut kita jaya. Jalas Veva, Jaya Mahe.